Saya pusing coding. Oke, perkenalkan nama saya Agus Wiryono, saya berasal dari SMK Negeri 1 Bawang dan saya berasal dari jurusan RPL atau biasa dipanggil Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Habis Alwan Sulo dari SMK 1 Purwokerto. Saya berasal dari jurusan PPLG. Halo, perkenalkan nama saya Bima Singi Pamungkas. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Jurusan saya pengembangan perangkat lunak dan game, aka PPLG. Halo, perkenalkan nama saya Fali Adisyan dari SMK Negeri 1 Bawang, jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Konsentrasi saya ada di rekayasa perangkat lunak. Hai, perkenalkan nama saya Faiz Ramadan. Saya dari SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang dan saya dari jurusan RPL atau kepanjangan dari rekayasa perangkat lunak. Hai, kenalin, nama aku Gilang Widi Ardika. Aku berasal dari SMK 1 Bawang dari jurusan RPL atau biasa yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Nisful Hilal Al-Mubarok. Saya dari sekolah SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang. Jurusan saya yaitu RPL atau rekayasa perangkat lunak. Halo, namaku Kaleana Ruswaji, bisa dipanggil Kale, dari sekolah SMK Negeri 2 Purwokerto. Aku sendiri di jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo, perkenalkan nama saya Zaidan Iman Wiguna dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Jurusan saya adalah pengembangan perangkat lunak dan game atau biasa disebut PPLG. Perkenalkan, saya Davian Saramkesya, saya dari SMK Negeri 1 Bawang dan saya berjurusan RPL atau biasa dipanggil rekayasa perangkat lunak. Nama saya Judai Purnomo dari sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto. Saya dari jurusan PPLG atau disebut dengan pengembangan perangkat lunak dan game. Untuk berapa lamanya? Saya mulai PKL di sini itu dari awal Desember dan sampai saat ini mungkin sudah berkisar 3 bulanan saya PKL di sini. Sudah PKL di sini dari awal Januari sampai sekarang, kurang lebih 2 bulan. Jadi untuk sampai saat ini saya sudah berada di sini selama kurang lebih 3 bulan. Rentang waktu saya PKL di sini itu udah hampir 3 bulan. Untuk awal PKL itu pada bulan awal Desember dan untuk saat ini itu Februari dan akan berakhir pada bulan Maret. PKL dari bulan Desember, mungkin kalau dari sampai sekarang udah kurang lebih 3 bulan. Untuk saat ini saya sudah hampir 2 bulan PKL di Prabu Lima. Berapa lama? Untuk saya sendiri itu udah sekitar 5 minggu, 1 bulan, 2 mingguan. Saya PKL dari awal November sampai sekarang berarti sudah sekitar 4 bulan dan berakhir. Saya PKL di sini sekitar 4 bulan dari awal November sampai sekarang. Saya PKL di sini sudah kurang lebih 4 bulan dari akhir November sampai akhir Februari. Kalau lama PKL di sini, kami PKL di sini dari SMK 1 yaitu 4 bulan dan ini sudah masuk ke bulan ketiga. Saya PKL di Prabu Pimantek sudah sekitar 4 bulan. Untuk first impression aku PKL di sini, mungkin pertama sedikit tegang ya karena mungkin belum mengenal setiap teman-temannya ada di sini dan setiap orang yang ada di sini. Namun pada akhirnya semuanya berubah setelah saya mengenal semuanya di sini. Orangnya sangat ramah dan baik. Untuk saya sendiri, first impression saya waktu pertama kali PKL di Prabu Bima merasa kayak kaget gitu karena semua angan-angan yang udah saya bayangin ternyata nggak seserem itu pas PKL di Prabu Bima. Untuk first impression aku pertama di sini ya, itu sebenarnya tegang karena belum tahu lingkungan sekitar dan belum tahu teman-teman di sini dan karyawan di sini. First impression saya PKL di sini itu pertamanya menegangkan karena saya belum tahu orang-orangnya di sini seperti apa, dari anak-anak sekolah lain sama karyawan yang lainnya. First impression yang saya rasakan pas pertama PKL di sini rasanya agak sedikit tegang dan deg-degan sih.
untuk first impression aku sendiri tuh kaget ya, di PKL ini tuh banyak juga yang PKL di sini udah dari lama sebelum aku sendiri, terus dari sekolah lain juga. Pertama saya rasakan tuh pertama gugup, soalnya di sini banyak karyawan dan banyak anak PKL yang lain dari sekolah lain, yang mana saya kurang pandai dalam hal berkomunikasi. Saya di sini tuh baik, ramah, ya baik orangnya lah gitu, sopan-sopan. Waktu pertama kali PKL di sini, mungkin karena lingkungan baru, saya jadi kurang paham tentang kondisi lingkungan di tempat ini. Tapi akhirnya setelah beberapa lama, ternyata di sini semua orang itu baik-baik dan juga ramah. Perasaan saya pertama kali di sini yaitu cukup kaget dengan lingkungan yang baru dibanding lingkungan saya yang dulu. Sangat beda banget lingkungannya, terutama teman-teman yang baru, karyawan juga baru pertama kali kenal. Juga pertama waktu datang ke sini ketemu sama Bima, teman saya yang saya kira waktu itu adalah karyawan, yang saya sendiri itu sangat canggung sekali. First impression saya PKL di sini karena ini lingkungan baru ya lumayan gugup sih. Sebelumnya sudah pernah dong di sekolah, sudah pasti. Tentunya sudah pernah ngoding dong di sekolahan. Sebelum aku masuk atau PKL di Prabumi Matek, aku tuh udah pernah ngoding dari bahasa pemrograman HTML, CSS, C# dan yang lain sebagainya. Tapi kalau dari Prabumi Matek lebih difokuskan ke pemrograman PHP natif. Untuk saya sendiri tuh kebetulan berasal dari jurusan RPL, jadi saya sudah belajar coding dari kelas 10. Sebelumnya saya di sini kan masuk di jurusan RPL, jadi otomatis kelas 10 udah pernah coding. Sebelumnya saya sudah pernah coding di sekolah. Kalau ditanya sudah pernah atau belum, saya udah pernah dari terakhir kelas 9 SMP. Dari Prabumi Matek itu kayak ngasih kita itu playlist sebuah pembelajaran bahasa pemrograman PHP natif. Untuk sulit apa enggaknya sih, menurut aku sulit ya, karena dari kelas 11 sampai kelas 12 ini sebelum PKL juga jarang banget di sekolah mempelajari PHP natif gitu. Untuk proyek pertama sendiri, pihak Prabu memberikan saya dan juga teman-teman saya itu proses PHP natif. Untuk kesulitan sendiri sebenarnya sih nggak susah ya, karena kita juga disuruh belajar, jadi ada step by stepnya, jadi nggak susah nggak. Jadi proyek pertama waktu saya masuk PKL itu saya disuruh melihat video, menonton sebuah video untuk mengerjakan PHP natif. Jadi untuk kesulitannya itu karena untuk mempelajari jadi nggak susah. Proyek pertama yang dikasih oleh pembimbing PKL saya itu untuk mempelajari materi PHP dan dikasih proyek untuk membuat database. Untuk susah atau tidaknya itu tidak terlalu susah karena materi tersebut pernah diajarkan di sekolah. Proyek pertama pas PKL itu membuat aplikasi posting OSIS di sekolah kami. Nah, menurut saya pribadi, proyek ini cukup rumit dan kompleks, namun saya berhasil menyelesaikannya. Mungkin ya kalau kesulitan pas saat di Prabumi Matek itu untuk pertama itu internetnya mungkin ya, tapi karena sekarang udah diperbaiki lagi jadinya it's okay. Apalagi kalau misalnya error tuh rasanya males pengen banding laptop aja gitu sih. Untuk selama ini sih tentang tantangan dan kesulitannya belum terlalu terasa, karena mungkin kalau hambatan ada kayak pas awal-awal dulu internetnya itu agak kurang, tapi kebetulan sekarang udah diperbaiki. Tantangan sama kesulitan waktu PKL itu dalam mengerjakan paling itu kayak kadang error, juga internet kadang nggak jalan, jadi proyeknya tidak bisa dikerjakan, kayak tidak menampilkan proyek itu.
tantangan dan kesulitan yang saya jumpai selama PKL ini yaitu kesusahan saat mengerjakan proyek. Terkadang ada gangguan jaringan, internet maupun error pada proyek tersebut. Kalau momen seru itu sih banyak ya di Prabu Bimatek itu. Kayak misalnya futsal bareng, mini soccer bareng, ngaji bareng, apalagi makan bareng. Untuk momen yang paling seru dan paling gak bisa dilupain selama PKL di Prabu Bima itu kayak setiap ada kegiatan dari perusahaan kayak misal olahraga kayak futsal, terus mini soccer, terus misal ada perpisahan gitu biasanya kan ada makan-makan. Nah, selama acara sama perusahaan itu kita jadi banyak kumpulnya, jadi sering bercanda. Momen paling seru sama nggak bisa dilupain itu kayak menghabiskan waktu bersama keluarga di Prabu Bima, seperti kadang-kadang ada bermain futsal, bulu tangkis, terus mini soccer. Momen paling seru dan nggak bisa dilupain saat PKL di sini itu ketika ada agenda olahraga, yang mana itu agendanya adalah bermain futsal. Itu yang paling seru sih dan nggak bisa dilupain karena bisa asik-asik sama teman-teman. Yang sudah berhasil saya bikin selama PKL yaitu website perpustakaan digital. Membuat website dengan metode CRUD. Yang udah aku bikin tuh carousel, postingan, sama video promosi. Yang berhasil di PKL itu saya membuat website e-voting. Yang paling bangga tuh saya membuat website e-voting. Membenahi error tanpa ChatGPT. Yang paling bikin aku bangga tuh bikin konten presensi digital, karena itu tuh video nampilin muka aku biar lebih pede. Yang paling bikin bangga yaitu saya bisa membuat website perpustakaan digital. Yang bikin paling bangga itu yaitu proyek aplikasi voting, itu yang bikin saya bangga. Banyak sih yang dipelajari dari sini, contohnya kayak cara komunikasi, kemudian ilmu perkodingan itu banyak yang baru dari sini. Membuat logika di PHP natif. Skill baru di sini yaitu membuat website dengan lebih dari satu database. Kalau skill baru sih kayaknya nggak ada, karena dasar-dasar yang aku buat bikin karya tuh udah ada waktu aku pelajarin di SMK. Ya, pasti ada, yaitu Laravel, membuat database. Itu lebih seru dikarenakan tuh di sini tuh futsal, makan bareng. Oke. Ekspektasi sebelum PKL ya, karena ini mau masuk ke dunia kerja, jadi ekspektasi saya ya menegangkan. Sebelum PKL saya nggak berekspektasi apa-apa sih, cuman pas PKL ternyata malah lebih seru. Kalau ekspektasiku pertama kali tuh ya tegang gitu kan, pertama kali PKL kan masuk di perusahaan, tapi ternyata nggak setegang itu. Yang saya bilang yaitu mempunyai laptop, Laragon, VS Code, SAM. Saran untuk yang mau PKL atau magang di Prabu Bimatek, yang pasti Punya laptop. Saran buat anak-anak yang mau PKL di Prabu Bimatek yaitu jangan jadi orang yang introvert. Buat orang-orang yang mau PKL di sini sih jangan tegang, jangan takut karena orangnya asik-asik di sini. Jangan takut buat PKL di sini karena karyawannya tuh ramah-ramah. Rencana setelah lulus PKL atau lulus dari SMK, insya Allah saya mau lanjut ke perguruan tinggi. Rencana setelah PKL sih kayaknya cari kerja paling. Kalau buat setelah PKL ya, aku pengen jadi content creator. Habis itu sekalian masuk ke universitas. Lanjut coding di sekolah. Rencana saya yaitu habis ini saya mau ke UNES mengambil jurusan mesin. PKL asik banget. Coding, ngaji, salat, Work life balance. Jaya, jaya, jaya. Saya pusing coding.